Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Demi Lesari dengan NPM 2321010002. Saya dari jurusan Hukum Keluarga kelas A. Di sini saya akan menjelaskan dari bab 1 sampai bab 6 pada matkul fikih siasa untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Irfan, SHI, MSy. Materi pertama itu tentang pengertian fikih siasa dan siasa syariah. Fikih siasa dan siasa syariah adalah ilmu yang mempelajari tentang urusan umat dan negara. Nah, termasuk hukum, pengaturan, kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan. Nah, itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dengan sejalan dengan ajaran syariat Islam. Manfaat mempelajari fikih siasa diantaranya mengatur peraturan dan perundang-undangan negara, perorganisasi dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan. Nah, contohnya di Indonesia itu pembagian kekuasaan negara menjadi eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Nah, dasar hukumnya pada surat Al-A'raf ayat 96. Materi kedua, yaitu sumber dan pendekatan dalam kajian fikih siasa. Sumber dan pendekatan dalam kajian fikih siasa itu bersumber dari dua, yaitu wahyu dan manusia dengan lingkungannya. Sedangkan wahyu itu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sedangkan pendekatan fikih siasa ini melalui dua pendekatan, yaitu pengembangan teori berdasarkan sumber pokok ajaran Islam seperti Al-Quran dan As-Sunnah, dan pengembangan teori berdasarkan pengalaman empiris dan historis. Nah, metode yang digunakan untuk mempelajari fikih siasa yaitu metode usul fikih. Salah satunya adalah kias. Nah, contoh yang di Indonesia adalah Jurnal Salam, Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i yang membuat artikel mekanisme pencalonannya di negara Republik Indonesia dalam pandangan fikih siasa. Nah, dasar hukumnya adalah sumber fikih siasa berasal dari wahyu dan sumber horizontal yang berasal dari manusia dan lingkungannya. Materi ketiga yaitu tentang ketatanegaraan dalam sejarah Islam. Tata negara adalah suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara dan pemerintahan. Analisa prinsip-prinsip ketatanegaraan dalam Islam yaitu syura, keadilan, kebebasan, dan persamaan. Contoh di Indonesia adalah integrasi, peran pemimpin Islam dalam perumusan NKRI. Nah, dasar hukumnya yaitu Al-Quran, contohnya pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Materi keempat yaitu tentang konsep penting dalam sejarah pemerintahan Islam. Yang pertama itu masa Khulafaur Rasyidin. Nah, ini terbentuknya model khalifah ketika sudah wafatnya Rasulullah. Yang kedua yaitu masa dinasti Umayyah. Nah, ini mulai menerapkan sistem kerajaan kekuasaan yang diwariskan secara turun-temurun, dan khalifah setelahnya itu kerap kali bertindak otoriter. Yang ketiga yaitu masa dinasti Abbasiyah, sistem terbuka yang mendapat dukungan dari Persia. Nah, ruang lingkupnya adalah kekuasaan legislatif, sistem pemerintahan, tujuan pemerintahan, tata kelola pemerintahan. Nah, contoh di Indonesia adalah gagasan kesultanan yang sering ditemui di Mataram, Demak, Banten, dan lain-lain. Nah, dasar hukum pemerintahan Islam ini didasarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Materi kelima yaitu tentang siasa dusturiyah. Siasa dusturiyah berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu siasa yang artinya politik dan dusturiyah yang artinya konstitusi. Nah, secara umum siasa dusturiyah ini diartikan sebagai politik konstitusional atau politik yang mengatur dasar-dasar konstitusi suatu negara. Nah, siasa dusturiyah ini berkaitan dengan aturan, prinsip, hukum yang menjadi pondasi pemerintahan suatu negara, khususnya pada pemerintahan Islam. Nah, contohnya di Indonesia yang itu adalah menyatakan ketika konstitusi itu adalah dasar hukum tertinggi. Nah, terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dasar hukum siasa dusturiyah ini adalah Al-Quran, seperti surat An-Nisa ayat 59. Materi ke-6 yaitu tentang siasa dauliyah. Nah, siasa dauliyah ini berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu siasa yang artinya politik dan dauliyah artinya internasional. Nah, secara umum siasa dauliyah ini adalah politik internasional atau kebijakan luar negeri. Nah, dapat diartikan bahwa siasa dauliyah ini adalah cara-cara atau kebijakan-kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan dan interaksi dengan negara lain. Nah, ruang lingkupnya adalah hubungan diplomatik, keamanan dan pertahanan, hak-hak minoritas. Nah, contoh di Indonesia adalah itu perlindungan pengungsian internasional. Nah, dasar hukum siasa dauliyah ini terdapat pada surah Mumtahanah ayat 8. Oke, baik, sekian dari materi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.